Di beberapa video lalu saya sudah sampaikan tentang bagaimana money atau uang bisa bekerja untuk Anda tanpa harus Anda selalu di dalamnya, ya kan? Karena Anda bisa mengerti uang tersebut disimpan atau dialokasi di tempat instrumen yang tepat, ya, sehingga bisa menghasilkan. Nah, jadi pastinya siapa di sini yang ingin agar uangnya bisa bekerja buat Anda tanpa harus Anda selalu di sana? Siapa yang mau? Silakan tulis saya begitu ya. Nah, pastinya kita semua juga mau, ya. Saya juga sama. Kita semua mau agar bukan saya saja yang bekerja aktif untuk uang saya, tetapi saya bisa buat uang tersebut bekerja keras untuk saya tanpa harus saya terus-terusan di sana. Bekerja keras artinya dia bisa mengenerate another income, gitu kan ya. Nah, kalau kita bisa menempatkan uang tersebut di instrumen yang tepat, di aset yang tepat, kita pastinya bisa membuat uang tersebut mengenerate income. Nah, ini adalah satu kepintaran finansial. Jadi supaya Anda bisa mengerti ini, Anda harus melek dan belajar tentang bagaimana uang bekerja atau bagaimana sistem yang ada bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk percepatan income Anda. Ini paling penting sekali. Jadi poin saya adalah money ya atau uang itu sebetulnya netral. Tapi bagaimana cara Anda melihat uang ini dan bagaimana Anda menempatkan uang ini di tempat yang tepat itu bisa mengenerate another income, another return buat Anda. Kalau Anda tidak melek ini, tidak tahu ini ya, jangan sampai Anda nantinya bilang, wah kenapa kok saya tidak bisa mendapatkan income dan sebagainya, kenapa returnnya kecil dan sebagainya. Bisa jadi bukan Anda tidak bisa, bisa jadi mungkin Anda belum terlalu melek finansial. Nah, itu yang paling penting ya. So, the important is you. Ya, Anda yang bisa memastikan apakah uang Anda jadi aset, apakah uang Anda jadi liability. Anda yang bisa memastikan. Ya, Anda pun yang bisa menentukan uang saya ini selama ini apakah memberikan saya keuntungan, ya, memberikan income dan return yang terus-terusan, atau malah saya terus keluar uang lagi setiap bulan, ya harus saya bayar ini, bayar dan sebagainya. Itu tergantung cara Anda memanage uang Anda. Jadi the question is how you manage your money. It's not about the money, it's about you. Semuanya tentang Anda. Bagaimana Anda bisa melihat itu? Ya, bisa jadi uangnya aset, bisa jadi liabilities. Aset apa sih? Yang dimaksud dengan aset adalah sesuatu yang masuk ke rekening Anda, sesuatu yang masuk ke account Anda. Uang masuk itu aset. Ya, kalau Anda beri properti dan properti menghasilkan income, ya, masuk ke rekening Anda setelah dipotong bayar ini, bayar itu dan sebagainya, dan Anda masih punya lebih, itu berarti aset. Propertinya bisa jadi aset buat Anda. Tapi banyak bilang gini, saya udah punya properti, bisa jadi propertinya belum tentu aset. Kenapa? Karena Anda bayar ini, bayar itu, bayar ini dan sebagainya. Bahkan mungkin propertinya saya sudah nggak usah harus bayar KPR, sudah selesai, cicilannya udah beres. Iya, mungkin apakah aset apa enggak? Tergantung. Kalau seandainya misalnya properti tersebut memang sudah Anda selesai membayar KPR-nya, tetapi Anda harus bayar maintenance, harus bayar pajak dan sebagainya, itu berarti juga masih ada kewajiban yang harus Anda bayarkan. Nah, berarti juga ada liability yang harus Anda bayarkan, ya, belum tentu aset. Aset adalah Anda dapetin income, ya, dapetin return, dapetin cash, ya, bagusnya dapat cash dari properti yang Anda mungkin sewakan atau mungkin Anda ya atur sehingga menghasilkan income dari properti tersebut. Itu salah satunya, ya. Nah, banyak faktor-faktor yang memungkinkan kita bisa salah melakukan investasi. Salah artinya bukan salah gagal, ya. Hati-hati, banyak opini-opini yang membuat kita jadi merasa, aduh, saya kok nggak bisa, saya gagal dan sebagainya, saya gagal, tidak mau coba lagi. Hati-hati. Bisa jadi opini itu hanya sebatas opini saja, ya. Kita harus bisa melihat apakah itu opini itu apakah akan menguatkan kita atau akan melemahkan kita. Kalau yang melemahkan kita dan itu belum tentu benar, jangan sampai itu dijadikan satu fakta yang harus saya lakukan karena belum tentu itu benar. Contoh ya, ada beberapa opini-opini, misalnya bilang begini, cari pekerjaan yang aman. Saat ini pekerjaan yang aman seperti apa? Gitu. Terus dokter itu pasti menghasilkan banyak uang. Apakah semua dokter seperti itu? Belum tentu. Mereka punya rumah besar, pasti kaya. Apakah begitu? Belum tentu. Dia ototnya besar, pasti dia sehat. Belum tentu juga, ya. Tidak ada cukup uang untuk membuat semua orang kaya. Tidak ada cukup uang untuk membuat semua orang kaya. Apakah seperti itu? Belum tentu, ya. Manusia tidak pernah bisa terbang. Orang tidak mungkin bisa buat sesuatu yang bisa terbang. Ya, itu melawan hukum gravitasi. Apakah begitu? Ternyata enggak. Ternyata ada pesawat terbang yang melawan hukum gravitasi dan ternyata bisa tuh, ya. Jadi walaupun hukum gravitasi adalah kalau kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah, tapi ada orang yang menciptakan pesawat terbang, ya. Obligasi lebih aman daripada saham.
Orang yang melakukan kesalahan adalah orang bodoh. Dia tidak akan pernah mau menjual dengan harga serendah itu. Dia tak akan pernah mau keluar dengan saya. Investasi itu beresiko. Banyak opini-opini, ya kalau saya sebutkan banyak sekali, ya, yang mungkin itu menjadi pikiran Anda, aduh, opini begini, itu mana yang benar? Gara-gara Anda menganggap itu benar, itu jadi benar. Padahal belum tentu. Jadi, yang penting yang saya ingin highlight buat Anda di dalam video ini adalah you have to understand the money. Ya, is the money yang Anda alokasikan menjadi aset buat Anda, atau Anda harus bayarkan terus. Walaupun Anda sudah punya propertinya misalnya, tapi harus Anda bayarkan terus karena propertinya tidak menghasilkan. Bisa jadi belum jadi aset untuk Anda. Ya, misalnya begini, Anda juga mesti mengerti bahwa uang yang Anda misalnya alokasikan, Anda misalnya taruh deposito di bank, ya, bank memberikan return buat Anda misalnya 3%, misalnya contoh, ya. Nah, apa yang bank lakukan terhadap uang Anda? Misalnya Anda taruh $100, ya, atau ya $100 di bank, bank memberikan Anda 3% return untuk uang yang Anda simpan di bank deposito. Pertanyaan, apa yang bank lakukan terhadap uang Anda? Apakah bank pernah memberitahu Anda? No. Ya, they will invest in many properties, maybe invest in assets, invest in whatever it is yang mengenerate another income. Mungkin bisa jadi juga bank meminjamkan loan kepada orang lain yang mungkin memberikan bunga lebih tinggi. Bisa jadi, nggak tahu, bisa mungkin 10%. I don't know. Ya, macam-macam. So, pertanyaannya adalah, kalau Anda, contoh, misalnya Anda ini invest uang Anda. Contoh, Anda invest uang Anda di mungkin bank atau financial institution. Ya, saya invest 200 juta, misalnya contoh. Ya, dan ternyata Anda tahu, ternyata financial institution tersebut banyak aset-asetnya yang dia invest di berbagai aset, dan Anda tahu portfolio dan sebagainya. Dan mereka bisa memberikan return yang lebih besar daripada hanya deposito. Would you like to do it? Of course. Pasti. Kenapa? Karena investasi Anda tahu bukan hanya di properti satu mungkin. Propertinya bisa jadi 10. Banyak propertinya. Karena dia punya banyak properti dan aset-aset yang dari aset-aset tersebut dia bisa mengembalikan returnnya lebih tinggi dari deposito. Nah, ini tentunya harus Anda research dulu, Anda cek dulu. Ya, tapi ada yang seperti itu, dan banyak orang yang sudah invest dan bisa mendapatkan return yang lebih besar. Nah, good news buat Anda adalah sebagai business coach, sebagai business consultant, saya juga leverage dengan berbagai partner bisnis saya yang tujuan saya adalah ingin membantu khususnya para pemilik bisnis entrepreneur supaya bukan hanya mereka sukses di dalam bisnis mereka, bisa mengenerate income in their business, tapi mereka juga bisa mengenerate passive income, ya, sehingga bisa mereka mendapatkan return yang lebih besar daripada hanya sekedar 3%. Ya, so I partner with the company that I trust. They will give you good return. So the decision is you. Ya, kalau Anda mau pelajari lebih tentang itu, you can just contact my team. We can talk about it. So saya ingin bantu Anda supaya Anda pun bisa mendapatkan financial return yang jauh lebih besar dan Anda tidak perlu harus aktif di sana. Ya, your income, your money will work for you. So, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Saya Hendra Hilman. Take care, sukses selalu, dan salam pengusaha.